Donald, you're the most amazing guy. You're brilliant, you're handsome, you're rich. What I said, I don't remember. Kamala, you're fired. Get the hell out. Get the hell out of here. Selamat mendukung Trump. Kalian pasti senang karena Trump menang. Tapi apa jadinya kalau misalnya ada pemikiran yang menyatakan bahwa Trump, si otak bisnis ini, bisa memiskinkan warga negara Amerika Serikat? Kalau misalnya Pak Prabowo program unggulannya adalah makan siang gratis, maka program unggulan Trump semasa kampanye adalah mengurangi pajak dan menaikkan tarif impor. Jadi simpelnya, Trump ini ingin mengurangi pajak rakyat dan perusahaan Amerika agar daya beli masyarakat meningkat karena pajak penghasilannya dikurangi dan perusahaan juga jadi lebih kompetitif soal harga jual produk mereka. Nah, dengan mengurangi pajak berarti akan ada pendapatan pemerintah yang berkurang. Trump ingin menambal penurunan pendapatan pemerintah melalui tarif barang impor. Kebijakan ini sekaligus juga akan membuat harga barang impor yang masuk ke Amerika jadi lebih mahal bila dibandingkan dengan barang produksi dalam negeri. Kalau dipikir-pikir, misalnya kita adalah warga negara Amerika Serikat ya, tentunya proposal kebijakan Trump ini cukup menguntungkan ya kan. Kita sebagai masyarakat beban pajaknya jadi berkurang, sekaligus industri dalam negeri Amerika Serikat itu jadi terlindungi gitu loh. Kebijakan ini benar-benar American first banget. Tapi kenapa banyak ekonom yang menentang ide ini? Bukan sembarang ekonom loh, 16 peraih Nobel di bidang ekonomi. Mulai dari peraih Nobel Ekonomi tahun 90 sampai peraih Nobel di tahun 2023, Claudia Goldin. Mereka nulis petisi soal resiko ekonomi Amerika Serikat kalau Trump sampai terpilih. Kok bisa ya? Siapa tahu kita bisa belajar dari pemikiran para peraih Nobel ini dan proposal kebijakan Trump. Jadi, mari kita belajar ekonomi lewat cerita. Lewat cerita. 56% warga negara Amerika Serikat merasa mereka terlalu besar membayar pajak dan hanya 22% yang merasa pajak yang mereka bayarkan itu worth it dengan layanan yang mereka terima. Ya, pajak adalah salah satu isu atau concern terbesar dalam pemilu Amerika Serikat tahun ini soal ekonomi. Kalau yang soal non-ekonomi itu ya seperti imigrasi, aborsi, serta perang Ukraina dan perang Palestina. Nah, untuk isu pajak ini, kedua calon presiden itu sama-sama mengusulkan idenya masing-masing soal pemotongan pajak untuk memikat hati pendukungnya. Tapi kebijakan Trump dan Kamala Harris soal pajak ini cukup bertolak belakang. Kalau Kamala Harris, dia itu berencana melakukan pemotongan pajak untuk masyarakat menengah ke bawah, seperti rumah tangga dan pekerja berpenghasilan kurang dari $400.000 per tahun, serta pembeli rumah pertama. Nah, berkurangnya pendapatan pemerintah akibat pemotongan pajak akan ditambal dengan cara meningkatkan pajak untuk orang kaya dan perusahaan. Seperti peningkatan pajak perusahaan dari 21% jadi 28% dan meningkatkan pajak top 3% orang kaya Amerika Serikat. Bahkan orang-orang top 1% Amerika Serikat akan dikenakan pajak penghasilan hingga 39,6%. Menurutku secara ekonomi, idenya Kamala ini kurang memacu ekonomi bila dibandingkan dengan idenya Trump karena ada peningkatan pajak korporasi yang bisa membuat ekonomi semakin lesu ke depannya. Di sisi lain, menagih para elit Amerika itu bukanlah hal yang mudah. Lantas bagaimana dengan Trump? Donald Trump juga akan melakukan pemotongan pajak, malah lebih ekstrim dari Kamala Harris. Dia berencana menghapus pajak tips, pajak lembur, dan pajak jaminan sosial. Ya, pokoknya pajak-pajak pekerja akan diringankan. Berbeda dengan Kamala, Trump lebih memilih untuk meringankan pajak korporat atau perusahaan yang beroperasi di Amerika dari 21% diturunkan hingga ke 15%. Selain itu, yang membedakan Trump dengan Kamala Harris adalah cara dia menambal lubang pendapatan pemerintah yang berkurang dengan menggunakan tarif impor. Menurutku secara logika ekonomi, punyanya Trump ini lebih memacu ekonomi. Daya beli masyarakat jadi meningkat karena pajak yang memotong penghasilan mereka jadi berkurang. Lalu, kebijakan ini juga bisa memancing investasi sehingga akan meningkatkan lapangan pekerjaan. Serta kebijakan ini juga akan melindungi industri dalam negeri Amerika. Peningkatan tarif impor yang dikenakan Trump ini jumlahnya cukup tinggi, 10-20% untuk semua barang yang masuk ke Amerika. Selain itu, ada pengkhususan untuk Cina
yang terkena tarif hingga 60%, serta 25-100% untuk beberapa produk impor dari Meksiko. Kalau Cina mungkin kalian paham lah ya kenapa kok dikhususin Trump sampai 60%. Karena ya emang defisit neraca perdagangan mereka dengan Cina adalah yang paling besar. US itu banyak impor dari Cina dan perkembangan industri Cina cukup mengkhawatirkan bisa mengancam industri US di kandang sendiri. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Meksiko juga? Selain karena neraca perdagangan US dengan Meksiko juga defisit banyak, Meksiko ini diduga Trump menjadi tempat masuknya barang produksi dari Cina, terutama mobil dan obat. Jadi produk-produk Cina ini diekspor ke Meksiko, terus dari Meksiko ini diekspor ke US dengan tujuan agar terhindar dari tarif impornya US untuk Cina. China was building massive plants in Mexico. Huffyson. And I let them, massive, the biggest Right. plants in the Yep. world. And my friend was actually building it. It's the one right there. Oh, that's It's it. massive. Guess what? They're not building it anymore. You know? Menurut Trump ini adalah kecurangan, sehingga Meksiko juga kena pengkhususan tarif. Nah kalau dirinci kebijakannya Trump, ini adalah proyeksi studi yang dilakukan oleh Tax Foundation. Mereka mengestimasi efek ekonomi dari proposal yang diajukan oleh Trump. Mari kita lihat listnya. Kebijakan pengurangan pajak ini diproyeksikan akan meningkatkan GDP dan lapangan pekerjaan. Makanya pemotongan pajak disebut sebagai kebijakan fiskal ekspansif. Lalu kita lihat di list kebijakan peningkatan tarif. Ternyata diestimasi bakal mengurangi GDP hingga 1,7% dan lapangan pekerja juga akan berkurang hingga 1,4 juta. Tapi kalau kita gabungkan, seluruh rincian kebijakan Trump ini akan meningkatkan GDP US hingga 0,8% dan akan membuka lapangan pekerjaan hingga 597.000. Jadi tingkat pengangguran US akan berkurang. Tapi menurut teori ekonomi kurva Phillips, ini teori ekonomi yang cukup terkenal ya, yang menjelaskan bahwa tingkat pengangguran dan inflasi itu bertolak belakang atau berhubungan negatif, yang artinya jika tingkat pengangguran berkurang, maka inflasi akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Dan masalahnya, proyeksi yang dilakukan oleh Tax Foundation ini memang gak mempertimbangkan inflasi. Dan inflasi inilah yang sebenarnya diwanti-wanti oleh 16 peraih Nobel Ekonomi tadi. Tak bagi menjadi 3 bagian penjelasan kebijakan Trump mana yang bisa memicu inflasi. Yang pertama adalah efek penurunan pajak. Tadi kita udah tahu ya, efek positifnya adalah ekonomi jadi terpacu, daya beli masyarakat meningkat, dan meningkatkan investasi. Tapi efek-efek ini akan menyebabkan peningkatan permintaan, sehingga harga-harga akan naik jika peningkatan permintaan tidak sebanding dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi. Yang kedua adalah efek tarif impor. Masalahnya gini ya, US itu memang banyak impor dan mereka adalah negara pengimpor terbesar di dunia dengan total impor itu mencapai 2,3 triliun dolar pada tahun 2020. Oke lah, logika tarif impor tadi akan melindungi industri dalam negeri itu benar, tapi dengan syarat yang diimpor adalah barang yang bisa diproduksi juga di US dan yang diimpor adalah barang jadi. Mari kita lihat ini. Ini adalah data impor US berdasarkan jenis barang. Data ini membagi impor US menjadi 5 bagian. Yang pertama, makanan dan minuman dengan total impor sebanyak 154 miliar dolar. Terus ada suplai industri dan material dengan total impor sebanyak 479 miliar dolar. Lalu ada impor barang modal di luar otomotif dengan jumlah 649 miliar dolar. Kemudian ada otomotif 310 miliar dolar. Dan yang terakhir adalah consumer goods atau barang konsumsi dengan total 639 miliar dolar. Nah, ini adalah 5 kategori impor yang nanti akan dibagi-bagi lagi. Kalau yang dikasih tarif impor adalah jenis barang consumer goods atau barang konsumsi, ya efeknya bisa bagus. Contohnya yang ada di kategori ini adalah HP. Peningkatan tarif impor akan menyebabkan harga HP luar negeri kayak Samsung dan HP Cina lain jadi naik. Alhasil, Apple harganya jadi lebih kompetitif di pasar US. Nah, kalau yang itu bagus. Begitu pula dengan otomotif dalam negeri seperti General Motors, Tesla, dan Ford. Harga mereka akan jadi lebih kompetitif. Tapi masalahnya yang diimpor US itu gak cuma barang jadi. Ada barang setengah jadi, ada barang mentah, ada juga barang yang gak bisa diproduksi di dalam negeri Amerika Serikat. Kayak barang-barang di kategori suplai industri dan material seperti minyak, tembaga, bauksit, aluminium, pasir. US itu impor banyak di komoditas-komoditas ini.
Serta ada juga di kategori barang modal seperti mesin-mesin industri, perlengkapan telekomunikasi, dan semikonduktor. Ini kan barang setengah jadi dan nantinya akan diproduksi lagi oleh US jadi barang jadi. Dan jumlahnya mayoritas loh. Ya meski nggak semua barang di kedua kategori ini adalah barang setengah jadi ataupun barang yang nggak bisa diproduksi di Amerika Serikat, tapi ini bisa gambarin ke kalian semua. Kalau misalnya mereka ngimpor barang setengah jadi dengan tujuan ingin diolah di dalam negeri, sementara tadi tarif impornya dinaikkan oleh Trump, maka harga produksi barang dalam negeri Amerika Serikat juga ikut naik. Kalau barang-barang itu mau diekspor, harganya jadi nggak kompetitif karena jadi lebih mahal. Dan kalau mau dijual di dalam negeri pun akan memberatkan masyarakat karena harganya naik. Ini akan menimbulkan inflasi. Dan diperkirakan oleh para ekonom, peningkatan tarif impor ini malah akan menambah pengeluaran masyarakat US sampai $1.700 setahun. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah soal utang. Dalam jangka pendek, defisit anggaran pemerintah itu bisa dibiayai dengan utang. Tapi dalam jangka panjang, utang-utang tersebut juga harus dibayar. Masalahnya adalah, pada Januari 2023, utang US di bawah Presiden Biden sudah melebihi debt ceiling atau batas atas utang yang ditetapkan hingga tahun 2025, yakni sebesar $31,4 triliun. Dan sekarang, tahun 2024, utangnya sudah menyentuh angka $35,4 triliun. Nah, proposal kebijakan Trump diproyeksikan oleh studi dari Tax Foundation akan menyentuh defisit anggaran hingga $5,9 triliun dalam waktu 10 tahun. Angka ini terpaut $3,6 triliun dari proyeksi budget yang dibutuhkan oleh Kamala Harris. Memang proposal kebijakan Trump ini bisa lebih memacu ekonomi bila dibandingkan dengan kebijakan Kamala Harris. Tapi potensi risikonya terhadap keuangan pemerintahan US juga sangat besar. Bila sampai terjadi gagal bayar, bisa menyebabkan ketidakpercayaan terhadap dolar, inflasi, bahkan hingga stagflasi. Selain ketiga hal itu, ada potensi yang cukup beresiko bagi US dan seluruh negara di dunia, yaitu potensi perang dagang antara US dengan Cina. Dan kita juga belum tahu ya gimana cara Trump mengantisipasi adanya potensi perang dagang akibat kebijakannya. Dan itulah alasan kenapa idenya Trump ini banyak ditentang oleh para ekonom-ekonom dunia. Bagaimana menurut kalian?